Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putih Hasana Akhtam dengan NIM 3218130 dari lokal EI5D akan menjelaskan tentang kurva penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek, asalnya dari mana, dan kenapa berbentuk melengkung. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek, di mana jumlah pasar tenaga kerja yang disediakan oleh anggota rumah tangga itu berbeda-beda, dan ada cara sistematis mengenai perubahan upah. Jadi jumlah tenaga kerja secara keseluruhan yang disediakan oleh suatu perekonomian tergantung pada yang pertama yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang pertama. Yang kedua itu adalah persentase jumlah penduduk yang memilih masuk ke dalam angkatan kerja. Memilih masuk ke dalam angkatan kerja. Dan yang ketiga, jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Tiga komponen ini tergantung pada upah pasar. Ada asumsi lain, yaitu di mana jumlah penduduk bersifat konstan. Jadi di sini penawaran tenaga kerja itu hanya terlibat kepada persentase jumlah penduduk yang memilih masuk ke dalam angkatan kerja dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Dan tergantung pada upah pasar. Dan jumlah penduduknya bersifat konstan. Dan itulah yang dikatakan studi penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumber daya manusia atau pekerja merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, di mana setiap individu bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. Selanjutnya itu ada asumsi lain, yang dimana asumsi lain tersebut itu dimana tidak mengubah input lain, modal manusia tetap. Modal manusia tetap. Penawaran tenaga kerja sangat berkaitan erat dengan fungsi konsumsi. Karena seseorang mau menawarkan tenaga kerja karena untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga lebih kepada indifferent curve dan kurva budget line, di mana itu kurva utility dan garis anggaran. Pada konsep penawaran yang kita ketahui bahwa slope pada kurva penawaran adalah positif. Ketika harga naik, maka kuantitas juga naik. Menurut G.S. Becker, kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang. Sedang kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontroversi dan leisure menimbulkan penderitaan, sehingga orang hanya mampu melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan. Utility atau kepuasan merupakan tingkat kepuasan yang mana misalnya mampu mengkombinasikan dua jenis barang, yaitu barang-barang pasar, dan yang kedua barang waktu non pasar. Ini utilitas tadi.
di mana waktu non pasar ini dilakukan dianggap suatu barang, tetapi pada jumlah waktu keseluruhan individu dengan jumlah waktu keseluruhan yang dipilih individu untuk mengkonsumsi waktu dan pasar akan mewakili jam kerja yang disediakan bagi kegiatan pasar. Selanjutnya, kita akan melihat kepada kurva, di mana di sini adalah barang pasar. Di sini waktu non pasar. Ini di sini kita asumsikan Y. Di sini X. Ini A dan di sini B, X aksen, dan di sini double aksen dengan C. Karena ini merupakan C. Asumsi pada saat barang-barang pasar dikonsumsi sebanyak OY atau 0Y dan barang waktu non pasar adalah 0X, yaitu di titik A, individu memiliki utilitas sebanyak 10 misalnya, dan pada utility B idealnya lebih tinggi daripada A. Karena 0Y sama dengan di titik A dengan B. Tapi di 0X lebih besar utility atau IC-nya. Dan semakin rendah ke titik 0 berarti semakin rendah tingkat kepuasannya. Di sini kita akan melihat pada kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dimana kalau misalnya ada di kuadran 1, maka setiap kombinasi lebih banyak disukai. Ini lebih banyak disukai. Kalau di kuadran 3, lebih sedikit. Di sini lebih sedikit disukai. Kombinasi kedua barang ini, individu itu menerima sejumlah utilitas total. Karena utilitas total tergantung pada konsumsi, maka utilitas total individu jelas lebih besar. Kebanyakan kombinasi memberikan lebih sedikit kedua barang itu sekaligus. Dengan demikian, hal ini membawa kita kepada suatu tinjauan mengenai semua kombinasi yang memberikan utilitas total yang sama kepada individu. Kombinasi-kombinasi ini akan selalu mengandung lebih dari satu barang, akan tetapi lebih sedikit barang lainnya. Kombinasi-kombinasi ini terletak dalam kuadran 2 dan 4 dan dapat dihubungkan oleh sebuah garis yang disebut kurva indiferensi. Ini dia, IC. Maka kurva indiferensi selalu mempunyai kecenderungan yang negatif dan mengandung semua jenis kombinasi waktu non pasar dan barang-barang pasar yang memberikan utilitas total yang sama besarnya kepada individu. Karena utilitas total bersifat konstan sepanjang kurva indiferensi, maka individu tidak peduli dengan berbagai macam kombinasi yang terletak pada kurva. Kombinasi waktu non pasar dan barang-barang pasar terbaik adalah kombinasi yang terletak pada kurva indiferensi tertinggi yang dapat dicapai dengan kendala tertentu. Sebagaimana pada kurva tersebut, bahwa kurva penawaran tenaga kerja mempunyai bagian yang melengkung. Pada tingkat upah tertentu, menyediakan waktu kerja individu akan bertambah apabila upah bertambah. Setelah mencapai upah tertentu, pertambahan upah justru mengurangi waktu yang disediakan oleh individu untuk keperluan bekerja. Hal ini disebut backward bending supply curve. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.